Bentar, bentar. Oh, beneran lagi minum. Minum. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh? Ketua kelasnya disiapkan? Baik, teman-teman semua, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Hanan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu sekalian absen, kalian cek kebersihan kanan kiri kalian ya, dan kerapihan diri kalian sendiri. Oke, Hanan hadir, Mazaya, oke, masuk semua ya. Oke, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang penelitian sejarah. So, hari ini kita akan membahas tentang historiografi. Apa sih, Bu? Historiografi. Nah, historiografi itu artinya penulisan sejarah. Nah, kenapa kita harus belajar historiografi? Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini, Ibu nggak pengen cuman kalian paham tentang pengertian historiografi, tapi Ibu ingin kalian bisa membedakan dan menganalisis jenis-jenis historiografi. Sebelum itu, Ibu ingin ngajak kalian nonton video materi singkat. Ya, dipahami ya, jangan berisik, oke? Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita. Pernah kepikiran gak sih, apakah sejarah itu sekedar pengalaman? Yuk kita lebih berharap dalam kisah usah kita ini, maka kita bro. Buat orang Indonesia, beliau itu apa maksudnya? Kan buat Belanda, beliau juga menonton itu pusing. Kok bisa ya itu? Jawabannya simpel, sejarah itu sangat tergantung pada siapa yang menggunakan. Nah, inilah yang disebut historiografi. Dalamnya ini adalah ilmu yang pelajari gimana sejarah ditulis. Di Indonesia, acara penulisan sejarah ini ternyata terus berevolusi melalui 4 masa penting. Pas pertama, historiografi tradisional. Ini ngetren banget zaman kerajaan Hindia sampai sekarang. Tulisannya cuma pusat raja dan Holland. Tulisannya yang berarti dulu sama masa kayak banget jauh apa dan itu tidak jadi susah bedanya kan. Terus pas saya datang bawa cara kolonial, jelas ini bocah yang soal sejarah mereka. Makanya gak heran karena mereka bakal kita dicap sebagai beberapa yang repotin. Terus datang dua cara awal itu hias cuma untuk mati dia lagi dewasa. Tapi tenang, saya lupa bahasa kita berasa berbagai nasional. Muncullah historiografi nasional. Sejarah mulai berusaha referensi buat mulai berbangsa. Nah, bagi dari sisi sebagai lagi, sejauh sekarang saya katakan modern jauh lebih mudah. Gak cuma mau besar, tapi pakai dari standar dengan kata-kata. Karena dari fungsinya dari awal coba bakalan sekarang pun mengikuti dengan objektif. Sekarang coba lihat dulu, kenapa ya satu sesuai sama bisa ceritain itu kalian dan pada akhirnya. Nah, ini ada dua pertanyaan. Mengapa sejarah yang sama bisa ditulis berbeda? Kenapa sih sejarah nggak ditulis cuma satu orang saja? Ada yang bisa jawab? Ya, boleh Kanita. Betul, kasih tepuk tangan ke Konita. Ya, betul ya. Oke, lanjut. Iya, jadi historiografi ini adalah penulisan sejarah yang berasal dari bahasa Yunani. Kalian bisa lihat di layar TV, historia itu sejarah, dan grafia itu penulisan. Nah, kalau ada salah satu sejarawan bilang kalau historiografi itu tahap penulisan kembali peristiwa pada masa lampau sebagai catatan sejarah. Next. Ini ada fungsi historiografi, kita lewatin aja. Terus tadi kita sudah menonton video singkat pembelajaran, ada jenis-jenis historiografi, yaitu ada 4, tradisional, kolonial, nasional, dan juga modern. Kita akan membahas satu-satu ya. Historiografi tradisional yang berkembang pada masa kerajaan Hindu, ya ciri-cirinya itu bersifat istana sentris dan sebagai legitimasi kekuasaan. Contohnya itu seperti babat tanah Jawa. Kemudian historiografi kolonial, dia tuh nggak jauh berbeda dengan historiografi tradisional. Kalau tradisional bersifat istana sentris, kalau kolonial bersifat Eropa sentris, dan biasanya ini untuk ditulis oleh orang-orang besar seperti tokoh-tokoh besar itu kayak Ratu Wilhelmina, Delnes, Raffles, dan lain-lain. Next, historiografi nasional yang berkembang pada masa Indonesia merdeka tahun 1945
subjek utamanya itu adalah bangsa Indonesia kita sendiri, dan juga tujuan penulisan historiografi nasional ini untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Dan yang terakhir yaitu ada namanya historiografi modern. Nah, historiografi modern ini muncul karena tuntutan ketepatan teknik untuk fakta sejarah, karena ini bersifat metodologis. Ada namanya kelebihan dan kekurangan di dalam historiografi modern. Boleh Dira dan Yasmin tidak ngobrol dulu ya, tolong diperhatikan. Oke. Ya, ada kelebihan dan kekurangan. Kenapa, Bubun? Tolong diperhatikan dulu ya, nanti boleh ngobrol. Ya, kelebihannya itu tadi bersifat kritis, karena penulisan historiografi modern ini histori yang kritis dan pendekatan multidimensional. Terus kekurangannya itu belum mampu menjelaskan sejarah secara optimal karena terlalu kaku. Seperti itu. Nah, kemudian setelah ini Ibu akan kasih kalian yaitu LKPD. Bentar ya. Kalian boleh bisa scan ya. Nih, wait. Nih. Dibuat kelompok dulu, satu kelompok isinya 4 orang ya. Oke. Ya. Boleh diputar balikin juga. Ya, coba kalian analisis. Ya, setelah kalian pakai jawab nanti, Ibu kasih waktu kalian cukup ya 3 menit. Cukup ya. Udah selesai. Dapat dipahami kan anak-anak? Udah di-scan semua udah? Oke, kita lanjut ke evaluasi. Evaluasi yang Ibu buat hari ini evaluasi game untuk mengukur hasil pencapaian kalian pada pembelajaran hari ini. Coba di-scan dulu. Ada 10 soal ya. Ibu yakin kalian bisa jawab. Iya, yang pertama ya. Iya, yang pertama. Nggak apa-apa, sama aja. Sama aja. Iya, sama aja. Ini kalian Rumit, sangat sulit yang mana? Iya, setelah kalian mau pilih yang mana aja. Udah pasti jawabannya. Bu, ini bikin nama sendiri, Bu. Kami sudah menyiapkan kuis. Nah, mulai. Masukin bola ya, Bu? Iya, jadi kalau kalian jawab benar langsung masukin bolanya. Jadi kalian sambil menjawab soal sambil bermain. Seperti itu. Biar kalian nggak bosen. Benar ini gamenya. Udah bisa semuanya? Udah selesai? Belum. Ini ya, Bu. Barusan saya tiba-tiba pengen belok. Iya, nggak apa-apa, Bun. Iya, atas juga bisa. Nih, mau pilih mana aja? Bebas. Kalau udah selesai, bilang ya anak-anak. Udah selesai? Bubun udah selesai. Siapa lagi yang udah selesai? Ada 10 soal. Makasih ya Bubun. Iya, biar kalian nggak bosen.
Oke, udah ya? Udah cukup? Udah pada selesai? Oke. Seru gak pembelajaran hari ini? Beneran? Oke. Ibu mau minta dong satu perwakilan dari kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Mana lagi ngerjain? Saya Bu. Iya, boleh Bu Bun. Nah, historiografi ini punya penulisan Bu. Jadi penulisan ini tidak hanya berpacu pada satu ke kenyataan. Jadi setiap orang memiliki sudut pandang masing-masing. Betul. Jadi satu peristiwa tidak hanya berpacu pada satu sumber. Bisa aja itu dianggap negatif, bisa juga ini dianggap positif. Itu Bu dari saya. Oke, baik. Mara ingin tambahkan? Ya, boleh. Kesimpulan pertemuan hari ini Mhm. kita bisa mempelajari banyaknya jenis-jenis historiografi Bu, mulai dari penulisan historiografi sejarah dari masa kerajaan, masa kolonial sampai dengan masa modern. Iya, betul ya anak-anak. Dan jangan lupakan namanya sejarah, karena penulisan sejarah itu sangat penting untuk kita pelajarin, karena sejarah bukan cuma membahas masa lalu, tapi membahas masa sekarang dan juga masa yang akan mendatang. Mungkin sekian dari Ibu. Terima kasih teman anak-anak yang sudah belajar pada hari ini bersama Ibu. Kiranya ilmunya bermanfaat. Oke, terima kasih dan boleh ketua kelas ditutup dalam doa. Teman-teman semua, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, kita berdoa dan kita selamat sampai rumah masing-masing. Oke, terima kasih ya Anan, terima kasih juga anak-anak. Baik, Bu.